again, wonderful people. Are you ready for the next pronunciation word? Come and learn with me. I can't wait to meet you again. Baik, halo semua. Kita ada di materi tentang word connection, yaitu tentang penyambungan kata. Nah, apa itu word connections? Adalah penyambungan bunyi akhir suatu kata dengan bunyi akhir kata setelahnya dalam satu kalimat. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya kalau bule ataupun native English speakers ketika mereka berbicara ada kalimat-kalimat yang kurang bisa dipahami atau kurang bisa didengar dengan jelas. Hal ini karena mereka menggunakan sistem atau menggunakan word connection. Nah, word connection itu apa? Penggabungan kata. Nah, ada beberapa ketentuan seperti berikut ini. Yang pertama, ketika konsonan bertemu dengan vowel. Nah, ketika ada konsonan bertemu dengan vowel, contohnya pada kata stand in. Nah, itu digabung, cara membacanya stand in. Kemudian ada kata hold on, tidak hold on, tapi hold on, begitu. Dan juga kalimat yang lainnya, come on, feel okay, turn over, take out, pick up, sell it. Nah, ada juga ini teman-teman, come on, pada kata come on. Nah, Miss, kenapa itu huruf E, yakni vokal atau vowel, itu dikategorikan sebagai konsonan. Nah, dalam bahasa Inggris yang diprioritaskan adalah bunyinya. Jadi bunyinya come seolah-olah bunyi atau di akhir kata tersebut adalah konsonan. Jadi bunyi konsonan bertemu dengan vowel, come on, begitu. Baik, ketentuan yang kedua yakni konsonan plus konsonan. Jika konsonan bertemu dengan konsonan yang pengucapannya mirip, maka pengucapan kata tersebut dapat disambung. Sebagai contoh, huruf T pada kata kredit dan huruf C pada kata cek. Nah, itu bunyinya hampir sama seperti huruf T ketika dibaca atau pronunciation-nya T, hampir sama dengan C. Jadi cara membacanya adalah credit check. Jadi T-nya seolah-olah masuk atau menyatu dengan C, credit check. Sebagai contoh di kalimat yang lain, good night, top file, some plan, sit down, in the. Oke, ketentuan yang ketiga yakni vowel plus vowel. Jika kata berakhiran bunyi vowel diikuti awalan berbunyi vowel, maka bunyi digabung dengan bantuan bunyi Y atau W. Berikut pedomannya. Yang pertama, ketika bunyi U atau O plus vowel, maka di tengah-tengah seolah-olah ada huruf bantuan W-nya. Contoh, go away, di antara go dan away ada bunyi seolah-olah ada huruf W-nya. Go away, you are, do it. Kemudian yang kedua, ketika ada bunyi I plus vowel, maka di tengah-tengahnya seolah-olah ada huruf Y-nya. Contoh, the end, the only, he is, they are, the other, she is, I is, dan she ever. Oke, ketentuan yang keempat yakni kombinasi atau combination. Ketika ada bunyi T plus Y, itu cara membacanya CH atau CH. Don't you, meet you. Kemudian yang kedua, ketika ada bunyi D plus Y menjadi Z, could you, follow you. Kemudian ada bunyi S dan Y menjadi tebal sh, I miss you, bless you. Oke, kemudian ada huruf Z dan Y, dia menjadi Z, lebih tebal. How's your family? Who's your friend? Baik, untuk selanjutnya the sound of T. Nah, ini ada beberapa cara membaca T. Nah, ketentuannya yang pertama, T tetap dibaca T dengan jelas ketika di awal kata atau suku kata dengan stress atau penekanan diucapkan dengan jelas. Contohnya, Dad took 10 tomatoes. He was content. Nah, di situ ada stress di content. Jadi T-nya ditekan, the stress. He content with the contract. Control your tears. Kemudian yang kedua yakni the sound of T. T berbunyi soft D jika kata tersebut terletak di antara vowel ya. Contohnya, get up, put it in a little metal bottle. Oke, bunyi T selanjutnya yakni T ditahan jika ada di akhir kata atau sebelum akhir kata berbunyi N. For example, she hit the heart with her head, jadi ditahan. Kemudian Martin
has gone again ketika ada huruf N di akhir kata. Kemudian yang contoh terakhir, she's certain that he has written it. Oke, kemudian the sound of T yang keempat, T tidak dibaca atau T disamarkan jika terletak setelah bunyi N. For example, he had a great interview. Not interview but interview. Baik, selanjutnya adalah bunyi huruf S. Oke, ketentuan yang pertama dibaca S setelah voiceless consonant, jadi tetap dibaca S tipis. Books, logs, caps, pots, carpets. Kemudian S dibaca Z ketika terletak setelah voiced consonant dan vowel. Contohnya lebih berat ya voiced ya. Bags, boys, candles, computers, loves, orange. Oke, kemudian the sound of S yang terakhir yakni baca is ketika jamak dengan main word berupa bunyi S, CH, SH, Z, dan J ya. Contohnya house menjadi houses, benches, bases, seperti itu. Kemudian ada huruf R, the sounds of R. Nah, di mana bunyi R dalam pengucapan British accent dilafalkan lemah atau samar, sementara dalam American accent dibaca R lebih jelas. Akan tapi jelas di sini bukan berarti seperti dalam bahasa Indonesia R seperti itu. Nah, contohnya ketika British mereka R-nya tidak dibaca atau disamarkan. Contohnya air, letter, force, car, heart. Nah, sedangkan American English mereka dibaca ear, letter, arm, force, car, heart. Oke, selanjutnya adalah the sound of ed ending. Jadi bunyi ed ketika di akhir adalah berikut ketentuannya. Ada 3 pengucapan. Yang pertama ed dibaca t jika didahului konsonan voiceless. Contohnya I cooked it yesterday. Jadi ed berubah menjadi t. Cooked it. I cooked it yesterday. He parked it in the parking. Oke, baik, yang selanjutnya yang nomor 2 adalah ed berbunyi huruf D. Contohnya they loved it, they followed you, we have turned out the light. Jadi ed berubah jadi D, doubt, turned out the light. Alright, and then the last one is ed berbunyi id ketika didahului oleh huruf T dan D. Contohnya start jadi started, need jadi needed, kemudian want jadi wanted, kemudian yang terakhir end jadi ended. Okay guys, I thank you so much for your attention and goodbye and see you on the next video. Hope you enjoy it.